Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Farezi dengan NIM 2321111025, mahasiswa semester 4 UIN Raden Mas Said Surakarta, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas dan jelas isi dari materi mata kuliah Hukum dan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Julijanto SAG MAG. Pada inti pembahasan ini yaitu membahas hubungan erat antara hukum dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Ada 14 bab atau materi. Langsung saja ke materi pertama. Yang pertama yaitu hukum dan masyarakat dalam sosiologi hukum. Hukum tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat ini disebut sosiologi hukum. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh budaya, ekonomi, dan struktur masyarakat. Yang kedua, hukum dan kenyataan masyarakat. Di lapangan, hukum tidak selalu berjalan seperti yang tertulis. Seringkali hukum mengalami hambatan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, memahami masyarakat menjadi kunci untuk membuat hukum yang benar-benar efektif. Kemudian yang ketiga, pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif berfokus pada aturan tertulis dan peraturan hukum. Sementara itu, empiris melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan. Kedua pendekatan ini penting untuk memahami hukum secara menyeluruh, baik dari sisi teori maupun praktik. Yang keempat, mazhab positivisme dalam pemikiran hukum. Mazhab ini menekankan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa asal dibuat secara sah, maka ia wajib ditaati. Terlepas dari moral atau keadilan, tokohnya antara lain John Austin dan Hans Kelsen. Kemudian yang kelima, mazhab sosiologi hukum. Berbeda dengan positivisme, mazhab ini menilai hukum dari dampaknya pada masyarakat. Rothschild pun mengatakan bahwa hukum harus menjadi alat rekayasa sosial. Artinya, hukum digunakan untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Kemudian yang keenam, living law dan utilitarianisme. Living law atau hukum yang hidup. Hukum yang benar-benar ditaati dalam masyarakat. Walau kadang tidak tertulis, Eugen Ehrlich memperkenalkan konsep ini. Sedangkan utilitarianisme, tokoh yang terkenal yaitu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menilai hukum dari sejauh mana ia membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Kemudian yang ketujuh, pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Durkheim menjelaskan bahwa hukum mencerminkan solidaritas sosial. Di masyarakat tradisional, hukum bersifat represif. Di masyarakat modern, hukum bersifat restitutif. Sementara itu, Ibnu Khaldun menekankan bahwa pentingnya konteks sosial, budaya, dan sejarah dalam memahami hukum Islam. Kemudian yang ke-8, Max Weber dan H.L.A. Hart. Weber memberi atau membagi kekuasaan menjadi tradisional, karismatik, dan legal rasional. Ia melihat hukum modern sebagai sistem rasional dan birokratis. H.L.A. Hart membedakan antara aturan primer, yaitu aturan perilaku, atau aturan sekunder, yaitu aturan yang mengatur bagaimana hukum itu dibuat. Kemudian yang ke-9, efektivitas hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang bisa dilaksanakan. Efektivitas ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, aparat, dan hukum yang profesional.
dan relevansi aturan dengan realitas sosial. Kemudian yang ke-10 ada law and social control. Hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial. Ia menjaga ketertiban dan mengatur integrasi antara individu. Ia bekerja sama bersama norma sosial, agama, dan adat istiadat. Kemudian yang ke-11 legal pluralisme atau pluralisme hukum. Dalam masyarakat bisa berlaku beberapa sistem hukum sekaligus, misalnya hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Semua bisa hidup berdampingan dan saling mempengaruhi. Kemudian materi ke-12 yaitu hukum progresif. Hukum progresif adalah gagasan dari Sajipto Raharjo. Hukum harus berpihak pada keadilan, bukan sekadar prosedur. Hukum harus fleksibel, kreatif, dan membela rakyat kecil. Kemudian yang ke-13 ada socio-legal studies. Pendekatan ini menggabungkan hukum dengan ilmu sosial. Tujuannya adalah memahami bagaimana hukum bekerja secara nyata dalam masyarakat, bukan hanya sekedar di atas kertas. Kemudian yang terakhir atau ke-14 tentang pendekatan sosiologis dalam hukum Islam. Dalam memahami hukum Islam, kita tidak cukup hanya melihat teks, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosialnya. Hukum Islam bisa berbeda penerapannya tergantung budaya dan masyarakatnya. Jadi kesimpulan dari materi 1 sampai materi 14 ini yaitu mata kuliah ini mengajak kita untuk melihat hukum bukan hanya dari sisi teori dan peraturan, tetapi juga dari sisi kenyataan sosial. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Demikian penjelasan singkat tentang isi materi dari mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua bagaimana hukum dan masyarakat saling berinteraksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.